Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan berkat-Mu yang melimpah kepada kami dalam pelajaran yang diampu Pak Ferry ya Tuhan. Saya percaya Tuhan urapan-Mu turun di atas dia Tuhan yang sehingga apa yang diajarkan itu semua dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Kau bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu semakin hari semakin seperti Engkau ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, RBO ini diberkati, linknya juga diberkati, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedang puji syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Katono untuk doanya. Dan untuk selanjutnya waktunya saya serahkan kepada Bapak Ferry. Kepada Bapak Ferry saya persilahkan. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sampai ketemu kembali, Ibu Rizka, Pak Salam Michael, ketemu ya, lagi. ketemu lagi. Juga dengan Ibu Arista Silalahi ini, beliau itu senior-senior saya dulu. Dan puji Tuhan kita boleh bertemu pada kesempatan kali ini. Izinkan, iya shalom Ibu Arista. Izinkan saya membagikan sesuatu yang selama ini boleh saya pelajari dan kiranya Bapak Ibu dapat diberkati. Saya mohon izin untuk share. Saya boleh pakai musik ya Bapak Ibu karena saya terbiasa kalau mungkin orang lain belajar menggunakan musik kalau saya sukanya karena musik membuat saya bisa melakukan dengan tenang. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memperkenalkan buat saudara-saudara saya di RBO ini yang mungkin belum mengenal. Perkenalkan, nama saya Ferry Hermawan Winoto dan saya ada di Jawa Timur. Saya berdomisili di dekat gudang garam, rokok sigaret gudang garam yang mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan berarti bahwa saya yang punya gudang garam, tapi cuman tetangga saja. Karena di Kediri ini terkenal dengan gudang garam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya boleh diizinkan Tuhan di tahun 2019, mulai tahun itu, bahkan sampai dengan hari ini, saya boleh belajar di Israel Bible Center. Jadi sebelum saya mengenal Bu Rita, dari tahun 2019, saya sudah ada di Israel Bible Center sampai hari ini. Dan ketika saya belajar di Israel Bible Center, saya bertemu dengan Profesor Eli Lisorke, dan melalui Profesor Eli, saya boleh mengenal Ibu Rita. Dan kemudian saya sama Bu Rita pada waktu itu direkomen untuk masuk ke BBCO. Dan setelah itu terjadilah sampai hari ini. Tapi sampai hari ini pun saya masih belajar di Israel Bible Center. Walaupun saya sudah lulus dalam Jewish New Statement, bagaimana tentang penyingkapan cara pandang Yudaisme atau Yahudi atau Ibrani di dalam Perjanjian Lama, dan juga konteks tentang Yahudi di dalam kebudayaan dan yang terkandung di dalam konteks, serta bagaimana secara Ibrani Alkitab kita ini. Tapi banyak sekali rahasia-rahasia yang saya dapatkan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini belajar bukan untuk mencari gelar atau sesuatu yang lain, tapi kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, saya ingin memperkenalkan sebuah mata kuliah yang mungkin asing bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang Jewish Insight. Apa itu Jewish Insight?
Alkitab kita percayai adalah pesan Tuhan. Dan Alkitab ternyata adalah karya sastra Ibrani. Ya, karena Alkitab kita ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tentulah karya orang-orang Ibrani. Tetapi Perjanjian Baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru itu adalah Judeo-Greek, karya sastra Judeo-Greek. Apa itu karya sastra Judeo-Greek? Adalah karya di mana sang penulis walaupun menulis dalam bahasa Yunani, mereka adalah orang-orang Ibrani. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dasar-dasar pendidikan Ibrani, dan mereka sangat mengerti sekali bagaimana pelajaran-pelajaran, bagaimana sastra-sastra Ibrani itu berperan. Inilah warna daripada Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Alkitab kumpulan kitab-kitab suci yang dipandang sebagai otoritas dalam agama Kristen. Dan kita ketahui bahwa agama Kristen ini memiliki ibu agama kita adalah Yahudi, Yudaisme. Dan dalam agama Yudaisme ini melahirkan Katolik, Kristen, gitu ya. Dan kitab suci ini memiliki otoritas atau kekuatan untuk memberikan pedoman, arahan, atau keputusan yang diakui dan dihormati. Dalam konteks Alkitab, istilah ini mengacu pada keyakinan bahwa teks-teks tersebut dianggap sebagai wahyu Allah, petunjuk langsung yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, teks-teks ini dianggap memiliki pesan moral, memiliki otoritas secara spiritual yang lebih tinggi bagi umat yang mempercayai bahwa ini adalah firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu ditulis oleh penulis Alkitab. Di dalam Alkitab yang kita percayai adalah firman Tuhan, ada dua bagian yang telah ditentukan oleh bapak-bapak gereja, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Taurat, kemudian tulisan para nabi-nabi atau Nevin, dan Ketuvim. Ketuvim itu buku orang-orang bijak seperti Salomo, Kidung Agung, itu Ketuvim. Kemudian kita juga memiliki tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru. Nah, Alkitab Perjanjian Lama bagi umat Yahudi itu adalah kumpulan kitab suci yang memuat hukum-hukum, sejarah, puisi, ajaran moral yang dianggap sebagai wahyu yang diterima bangsa Israel. Dan Alkitab Perjanjian Lama ini adalah dasar dari Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Baru itu memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah tulisan yang berkaitan dengan ajaran, kehidupan, misi Yesus Kristus itu sendiri, kemudian diikuti dengan sejarah gereja, dan kemudian tulisan-tulisan para rasul atau para pengikut awal. Jadi Alkitab Perjanjian Baru ini juga terdiri dari Injil, yaitu keempat berita kabar baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Injil ini menceritakan tentang kehidupan, pengajaran, mukjizat, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian Alkitab kita juga membahas kisah para rasul yang menceritakan tentang perkembangan gereja, di mana hal itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana para rasul melayani gereja mula-mula. Kemudian
Alkitab Perjanjian Baru juga berisi surat-surat para rasul yang memberikan ajaran-ajaran rohani, nasihat, bimbingan, teguran kepada umat awal. Dan di dalam akhir dari kitab Perjanjian Baru adalah kitab Wahyu, kitab penglihatan, kitab yang paling akhir di dalam Alkitab kita yang berisi bagaimana apa yang akan terjadi pada akhir kemenangan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang saya percaya Bapak Ibu sudah paham ini, tapi saya ingin mengangkat kembali agar Bapak Ibu tahu apa sih mata kuliah Jewish Insight itu. Nah, Alkitab kita yang tadi saya sampaikan adalah sastra Yudeo-Greek dalam Perjanjian Baru. Apa itu, Pak? Yaitu sebuah sastra yang ditulis oleh orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani. Walaupun berbahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru itu memiliki pemikiran, kebudayaan, teologi yang dari orang-orang Yahudi. Jadi Alkitab Perjanjian Baru ini sesuatu yang sangat kompleks, sangat dalam, dengan berbagai teologi yang mencerminkan penggenapan pesan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ini sebenarnya memiliki kandungan yang lebih berat. Nah, Alkitab kita ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memiliki universal, pesan universal. Apa itu? Meskipun Alkitab kita ini memuat tentang sejarah, pengalaman, ajaran-ajaran yang secara khusus merupakan ajaran dari bangsa Israel, pesan-pesan yang terkandung di dalam Alkitab memiliki relevansi, memiliki suatu hubungan dan suatu arahan dari kepentingan yang universal untuk semua umat manusia. Alkitab juga tidak memandang zaman, tidak memandang waktu, dan selalu relevan kapanpun itu. Jadi Alkitab mengandung ajaran moral, ajaran secara spiritual, secara yang sifat-sifatnya itu fundamental dan dapat diterapkan oleh semua orang di dalam konteks dan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Tetapi yang harus kita pahami adalah Alkitab ini pesan Tuhan yang diberikan Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel. Ini yang menyebabkan seringkali terjadi seringkali terjadi semua orang tidak bisa menangkap, semua orang yang ada dalam konteks dan budaya yang berbeda. Jadi Alkitab ini walaupun ditulis kepada bangsa Israel, tapi pesannya adalah kepada seluruh umat manusia. Buku perjanjian Alkitab kita ini adalah buku perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Alkitab mencatat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru merupakan sebuah komunikasi erat antara Tuhan, antara Sang Pencipta dengan umat manusia, dan khususnya kepada bangsa Israel. Alkitab mencatat perjanjian dengan Abraham, mencatat perjanjian di Gunung Sinai, mencatat perjanjian dengan Iskak, Yakub, dan semuanya. Bahkan perjanjian baru itu ada. Perjanjian ini menunjukkan sebuah hubungan yang erat antara Tuhan yang sangat besar kasih-Nya kepada umat manusia dan khususnya kepada bangsa Israel, bangsa yang dipilih, bangsa yang dijadikan saksi bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu hadir bagi kita semua. Alkitab juga memuat
catatan nubuat, catatan pengharapan. Alkitab mengandung catatan-catatan nubuat-nubuat para hamba-hamba Tuhan yang berjumpa dengan Allah secara pribadi dan menyatakan pesan daripada Allah itu, bagaimana Allah yang hidup akan memberikan keselamatan melalui Mesias dan memberikan juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini penuh sekali dengan nubuat, baik dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Alkitab juga adalah sebuah catatan pesan kabar baik, Injil, mengandung sebuah nubuat-nubuatan yang muatannya adalah kabar baik. Sebuah petunjuk bagaimana agar kita semua dapat diselamatkan melalui karya Tuhan atas Mesias yang memberikan jalan, membuka pintu yang lebar bagi kita semua. Dengan demikian, Alkitab dipandang sebagai kitab suci, meskipun memiliki akar dan konteks khusus dalam sejarah dan tradisi bangsa Israel. Alkitab memiliki pesan dan nilai yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan Alkitab ini mengingatkan bahwa keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, itu terbuka bagi setiap orang tanpa memandang bangsa, suku, atau budaya. Sehingga hari ini kita tersebar dari seluruh negeri dengan seluruh kebudayaan masing-masing, tetapi kita selalu membaca pesan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang memiliki budaya, adat istiadat, pengertian, pola pikir, dan itu akan membuka atau membuat pola pikir dari bangsa Israel dan mempengaruhi pesan daripada yang Tuhan minta ditulis kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengetahuan bahwa Alkitab dulu pada saat awal itu ada dua bagian, yaitu Alkitab yang tertulis yang Bapak Ibu pegang selama ini, yaitu Torah Sebikaf, adalah Alkitab yang tertulis, Alkitab yang sudah ditulis. Dan sekarang ini bagi Alkitab Ibrani itu adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Torah tertulis berisi hukum-hukum, kisah-kisah, ajaran moral yang diyakini diberikan Allah kepada Musa. Taurat tertulis menjadi inti dari hukum dan ajaran agama Yahudi. Nah, kapankah Taurat itu tertulis? Jadi sebenarnya Taurat itu awalnya adalah Taurat lisan atau disebut Torah Alpe, Torah lisan. Dan kemudian pada zaman Babelonia, Taurat lisan itu yang intinya ditulis oleh para penulis Alkitab. Dan kemudian berkembang, ada pengeditan, ada penataan-penataan. Nah, apa itu Taurat lisan? Taurat lisan adalah isinya sebuah penjelasan, interpretasi dari apa yang ditulis, gitu loh. Jadi Alkitab kita ini sebenarnya ada dua sisi, yang tertulis dan yang diajarkan secara lisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, Taurat lisan ini mencakup juga hukum-hukum dan penjelasan-penjelasan yang secara eksplisit terdapat dalam Taurat tertulis. Oleh sebab itu kadang Bapak Ibu membaca itu kayak lompat satu dengan yang lain, dan itu ada penjelasan yang lain untuk menghubungkan konteks itu atau memperdalamnya di dalam Taurat lisan. Dan Taurat lisan ini membantu menginterpretasi
aplikasi hukum yang menjadi bagian penting dalam praktek keagamaan Yahudi. Saya ingin memperkenalkan beberapa sumber Taurat lisan yang akhirnya ditulis oleh para rabi-rabi. Beberapa sumber utama dari Taurat lisan diakui dari tradisi Yahudi. Yang pertama adalah Talmud. Apa itu Talmud? Begitu ya Bapak Ibu. Talmud adalah kumpulan tulisan yang terdiri dari Mishnah dan Gemara. Mishnah itu adalah kode hukum Yahudi. Mishnah itu memuat hukum-hukum yang lisan. Misalkan kalau dalam adat Jawa begitu ya, hukum ya, katakanlah hukum, seseorang itu tidak boleh melangkahi orang tua yang sedang tidur gitu ya. Ada hukumnya. Ya itu ajaran lisan. Ajaran lisan yang lain mungkin kalau ada orang tua duduk di depan sementara kita yang muda lewat, kita harus membungkukkan badan. Itu tergolong dalam hukum-hukum lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Gemara, nah ini Gemara adalah komentar, analisis dari bacaan yang tertulis itu. Para ahli-ahli zaman dulu itu, para rabi-rabi diturunkan dari nenek moyang. Ada sesuatu konteks lisan, seperti contoh mungkin bagaimana Sang Kuryang itu dihukum karena dia itu mengawini ibunya sendiri, begitu ya. Jadi ada diskusi, ada komentar, ada cerita-cerita lisan yang tidak ditulis, dan itu cerita yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan oleh para rabi didiskusikan, dianalisis, ditelaah, dan itu tertulis di dalam yang disebut Gemara. Dan Talmud terbagi menjadi dua versi, yaitu pada saat penulisan awal di zaman Babilonia, kemudian setelah mereka di Babel, mereka dapat membangun kembali bait Allah pada zaman Esra. Kemudian kota Yerusalem ini dipulihkan kembali sehingga mereka ada bait Allah yang kedua, di mana mereka sudah ada university atau tempat-tempat untuk menuliskan kembali ajaran-ajaran lisan yang takut hilang. Dan masing-masing diakui dalam tradisi Yahudi sebagai sumber penting. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan juga tentang Midras. Apa itu Midras? Midras adalah kumpulan tulisan yang mengembangkan cerita-cerita Alkitab Ibrani, sehingga memberikan penjelasan, memberikan ajaran moral, dan ada kaitan teologis yang terkait dari Taurat itu sendiri. Midras mencakup berbagai karya tulis yang berkembang dalam periode kuno. Seperti gini Bapak Ibu, Midras ini sebenarnya sering diangkat oleh Tuhan Yesus loh. Seperti ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak yang hilang, memberikan perumpamaan seekor anjing yang makan remah-remah. Itu sebenarnya cerita-cerita Midras, itu ada di dalam Midras. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari ini semua, Bapak Ibu akan mengerti bahwa Yesus, Tuhan kita yang rabi, seorang rabi yang pintar, dan dia adalah Allah. Mungkin bagi kita orang dia Tuhan, orang dia Allah, suka-sukanya dia mau ngomong apa, suka-sukanya sang pengajar mau bicara apa. Tetapi ternyata Allah itu sendiri atau sang rabi itu mengutip ajaran-ajaran yang sudah ada pada kala itu, yaitu di dalam Midras. Saya next lagi, yaitu selanjutnya adalah responsa. Apa itu responsa? Responsa adalah kumpulan jawaban-jawaban para cendekiawan Yahudi tentang pertanyaan-pertanyaan hukum agama yang diajukan oleh masyarakat Yahudi kala itu. Misalkan
Kenapa sih harus mencelupkan diri 7 kali? Kenapa sih? Nah, itu ada responsa, itu ditulis di dalam responsa. Kemudian ada yang disebut halakah. Apa itu halakah? Halakah itu berbagai kodeks hukum Yahudi yang dikembangkan oleh para cendekiawan. Agama Yahudi juga dianggap sebagai sumber Taurat lisan. Contohnya Misnah Torah karya Moinades, dan ini Moinades ini juga mewarnai hukum-hukum yang terjadi, misalkan hukum tentang halakah ini Hanukah, lalu perayaan-perayaan. Jadi ada tambahan-tambahan ini yang membuat kita bisa mengerti pemikiran-pemikiran bangsa Israel dalam memahami Alkitab. Sehingga kalau kita bisa mempelajari dengan baik, kita bisa mengerti dengan baik yang Tuhan Yesus genapi, sebab Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan ajaran-ajaran Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, "Pak, kalau Tuhan itu datang menggenapi hukum Taurat, hukum itu sudah digenapi, Pak. Kalau sudah digenapi berarti sudah selesai, kita nggak perlu lagi mempelajarinya. Jadi kita belajar aja perjanjian baru. Perjanjian lama itu sebuah perjanjian yang sudah kuno, sudah lama. Jadi kita nggak usah gitu loh. Kan sudah digenapi." Nah, tapi ternyata Bapak Ibu itu sebuah pemikiran yang sempit. Justru kita akan sangat memahami perjanjian baru jikalau kita dapat memahami perjanjian lama. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Ketika saya membaca perjanjian lama itu berat sekali untuk dipahami, cerita-cerita lah, sisilah-sisilah, apa ini artinya ya, raja-raja. Tapi ternyata disitulah letak kunci, pondasi dari perjanjian baru. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tradisi. Tradisi-tradisi yang dilakukan bapak-bapak gereja, bahkan di atasnya lagi tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani, Yahudi, tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Ini sangat memberikan ajaran. Misalkan karena kita dalam nuansa Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu sekalian. Gereja hari ini dalam perjamuan Paskah itu cuman makan 1 kali roti yang tidak beragi, kemudian minum 1 anggur. Tapi kalau Bapak Ibu mempelajari dengan baik tradisi Yahudi, ternyata perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan Yesus juga melakukannya, itu anggur itu ada urutannya, disebut seder Paskah. Luar biasanya begini Bapak Ibu. Hari ini kalau ada Bapak Ibu yang menggelar acara hajatan pernikahan, undangan-undangan itu kan mungkin kalau pestanya pesta meja gitu ya. Ketika saya diundang dalam pernikahan dengan acara pesta meja, kemudian ada makanan pembuka datang, kemudian ada makanan apa lagi, ada makanan itu berturut-turut, main course sampai dessert, ya semuanya ada lengkap. Ternyata Bapak Ibu, jauh ribuan tahun yang lalu ada sebuah tradisi Yahudi, yaitu makan Paskah, seder Paskah, atau makanan yang ada makanan pembukanya, intinya, bahkan penutupnya. Makan Paskah tidak sesederhana itu. Itulah kalau kita mempelajari, kita akan dapat melihat bagaimana Yesus menggenapi setiap hidangan-hidangan yang tertata di meja makan. Seru banget Bapak Ibu. Kalau mungkin ini akan diizinkan dalam suatu waktu, bisa akan saya bawa
itu pasti panjang. Di mana anggur itu diminum 4 kali. Di mana matzah atau roti tidak beragi itu beberapa kali. Kemudian ada hidang, itu kan tradisi. Dan Yesus pun menggenapi tradisi itu. Nah, ini luar biasa. Dan itu tidak ada dalam Alkitab kita yang tertulis. Itu hanya dapat kita jumpai di dalam tradisi Yahudi. Nah, the Jewish insight adalah pandangan yang dari orang-orang Yahudi tentang kedalaman dari Alkitab kita. Jewish Insight, mata kuliah ini akan mempelajari, memperkenalkan kepada Bapak Ibu aspek kebudayaan, aspek sejarah, dan aspek pemikiran Yahudi. Dan topik yang akan kita bahas ini begitu complicated, saya juga akan membuat Bapak Ibu mencicipi dari berbagai segi, biografi, kebudayaan, sehingga Alkitab Anda itu bukan cuma tulisan, itu bisa 3 dimensi keluar dari dalam itu, kemudian dia berputar-putar di depan mata Bapak Ibu, dan dia hidup memberitakan sebuah firman yang hidup. Nah, topik yang dibahas adalah mencakup teks-teks klasik Yahudi seperti Talmud yang tadi kita telah lihat, Midrash, Kabalah. Kabalah itu adalah ajaran-ajaran rohani atau ajaran tentang kerohanian yang lebih dalam kebudayaan Yahudi. Dan para pemikir-pemikir filsuf, isu-isu kontemporer yang sangat relevan yang sedang ada di dalam komunitas Yahudi. Nah, apa itu teks-teks klasik Yahudi? Itu adalah studi tentang teks klasik, Talmud, Midrash, Kabalah, literatur para rabbinik. Kemudian sejarah Yahudi itu apa? Sejarah yang membahas tentang sejarah bangsa Yahudi dari masa kuno hingga masa modern, termasuk diaspora Yahudi, kehidupan tanah Israel, dan pengalaman sejarah penting lainnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang kebudayaan Yahudi, tentang penelitian bagaimana karya seni, bagaimana musik, sastra, itu melingkupi pandangan-pandangan kala itu. Dan juga mungkin filsuf Yahudi, bagaimana mereka memainkan peran di dalam pesan Alkitab kita. Kalau isu kontemporer adalah analisis terhadap isu-isu seperti identitas Yahudi, bagaimana hubungan masyarakat saat itu, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian bagaimana teologi orang Yahudi tentang konsep Allah, tentang konsep bagaimana kehidupan setelah kematian, dan konsep keselamatan, serta praktek-praktek keagamaan, ritual-ritual, perayaan, dan tradisi keagamaan lainnya. Ini akan sangat, kita akan mencicipi, dan bagaimana Jewish ini mengangkat, menghidupkan konteks Alkitab kita. Nah, tujuan mata kuliah dari Jewish Insight ini adalah agar Bapak Ibu sekalian dapat memahami Alkitab itu secara konteks, membantu Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sejarah budaya itu dan teologis di balik Alkitab, di balik teks-teks Alkitab itu. Ini termasuk sebuah pemahaman tentang bagaimana kehidupan masyarakat Israel kuno dan bagaimana tradisi keagamaan mereka, historis, bagaimana historis, sebab zamannya itu beda. Historis saat ditulis itu beda-beda. Sampai Perjanjian Baru itu memiliki latar belakang musik. Jadi seperti saya ngomong, Bapak Ibu ini ada latar musik. Mungkin kalau Bapak Ibu ada bersama saya di sini, di sekitar saya ada suara yang lagi traweh, atau suara motor lewat, atau suara anjing yang lagi menggonggong. Nah,
Itulah konteks-konteks Alkitab itu juga begitu. Walaupun itu ditulis sederhana, tapi ada peristiwa yang melatar belakangi. Dan kemudian Bapak Ibu dapat memahami bahasa, budaya, di mana kita juga mungkin akan mencicipi bagaimana bahasa Ibrani itu di dalam konteks filosofinya, sehingga kita dapat memiliki nuansa bagaimana teks Alkitab itu dipandang dalam kacamata Ibrani. Juga kita akan melihat bagaimana teologi Yahudi, bagaimana konsep keyakinan mereka, dan bagaimana tradisi tafsir. Nah ini Bapak Ibu, tradisi tafsir Yahudi. Tradisi tafsir Yahudi ini, jadi orang-orang Yahudi itu kalau membaca Alkitab itu nggak sembarangan. Mereka mempunyai urutan-urutan tafsir, urutan-urutan pemahaman. Yang pertama adalah peshat, yaitu tegak lurus, makna harafiah, benar-benar tertulis seperti itu. Kemudian remes, dia yaitu makna alegoris. Kemudian deras, makna homiletisnya. Kemudian sot adalah makna yang rahasia, makna roh yang lebih dalam lagi. Nah, dalam tradisi Yahudi itu yang saya sebutkan tadi, pesat, remes, deras, dan sot disebut dengan singkatan pardes. Pardes ini adalah kebun. Pardes ini adalah kebun atau taman. Jadi konsep di dalam orang Ibrani, kata kebun, kata taman itu adalah firman. Jadi Taman Eden, kalau pemandangan kita ini orang yang bukan orang Yahudi yang disebut taman, ya udah, taman itu ya kumpulan dari tanaman-tanaman yang ditata, tumbuh-tumbuhan yang ditata, bunga-bunga yang ditata. Tidak, tapi dalam pemahaman Yahudi, taman itu adalah kumpulan dari firman Tuhan, kumpulan dari sabda Tuhan, kumpulan dari karya Tuhan. Jadi pardes ini adalah kebun, pardes ini adalah taman yang terdiri dari pesat. Jadi secara simpel, secara gramatika, tegak lurus itu bacanya apa gitu ya. Bacanya apa? Jadi ini seperti tegak lurus. Kalau di dalam Injil dia itu mungkin Markus gitu ya, atau 1 dan 2 Petrus. Kemudian naik di dalam remes. Remes ini alegorinya gitu. Dia sudah masuk dalam diskusi level selanjutnya. Nah, mungkin di dalam Injil dia adalah kitab Lukas. Kemudian deras ini parabolik. Ya, kemudian dia itu kalau secara Injil itu kitab Matius. Kitab Matius ini sangat pekat terhadap Yudaisme. Kemudian yang lebih detail lagi adalah sot, rahasia, mistiknya ada di situ. Nah, ini ada di dalam kitab Yohanes dan kitab Wahyu. Jadi dia sudah nilainya lebih dalam lagi. Ada seorang rabi yang saya ikuti, dia memberikan pelajaran. Ini benar-benar tulisan rabinya gitu. Saya foto, dia punya layar atau papan tulis, saya foto gitu ya, supaya saya bisa membedakan apa itu pesat, remes, deras, sot gitu. Pesat itu adalah ya plan, arti yang tegak lurus dari tulisan tersebut. Kalau sudah menginjak remes itu, dari tulisan tersebut dilihat karakter Allah apa dalam tulisan itu. Apakah ada pesan tersembunyi dari tentang Mesias? Lalu apa aplikasinya dari pesan yang tertulis itu, gitu ya, itu remes. Kemudian kalau di deras dia lebih di zoom lagi. Bagaimana huruf-huruf Ibrani itu berbicara secara bagaimana gematrianya, bagaimana polihebrunya, bagaimana bahasa Ibraninya, bagaimana kabalahnya, simbol-simbolnya itu apa aja gitu, bagaimana kode-kodenya. Nah, itu semua ada di deras. Bagaimana konteks-konteks
yang lain yang menjadi dasar di dalam kaitan-kaitan dari bacaan yang dibaca tersebut. Nah, kalau short ini sudah apa ya? Ketika Bapak Ibu membaca itu kayak nangkep sesuatu teks gitu loh. Oh, ternyata simbolnya ini. Oh, ternyata Tuhan maunya ngomongnya kepada saya itu ini. Jadi ini sudah tingkat kedalaman. Ini tergantung telinga, pengertian hati dari setiap masing-masing. Short ini akan sangat berbeda. Jadi kalau kita ulangi lagi, P1 ini literal ya. Jadi aksinya gitu loh. Kalau remes ini seperti alegori yang merupakan petunjuk secara emosi begitu. Kalau deras ini sudah homiletiknya, interpretasinya, sudah ke tingkat pemahaman. Kalau short ini sudah rahasia mistik yang membuat kita kalau membaca kita akan penuh dengan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih bedanya antara penulis Alkitab itu dengan seorang pelukis? Nah, Bapak Ibu ini saya ingin sampaikan. Penulis sama pelukis ini ternyata sama loh. Kalau penulis dia punya senjata adalah pena, alat tulis. Yang dihasilkan adalah coretan-coretan. Bapak Ibu paham kalau misalkan Bapak Ibu memahami bagaimana perkembangan tulisan. Nah, ini tulisan awal itu nggak seperti ini loh. Nggak bentuk A atau nggak bentuk begini, enggak. Tulisan awal orang-orang pada zaman dulu adalah Paleo Hebrew. Jadi alef atau A ini adalah alef dilambangkan dengan kepala kerbau. Jadi ini tuh awalnya tuh kepala kerbau lah, rumah lah apa. Jadi lambang-lambang gambar. Jadi penulis dan pelukis itu sebenarnya memiliki sesuatu yang terkait. Kalau penulis meluapkan pesan itu dalam tulisan. Kalau pelukis meluapkan pesan itu dalam gambar. Penulis adalah seseorang yang membuat tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, laporan, karya-karya tulis lainnya. Penulis itu mengungkapkan ide, pesan, gagasan, cerita melalui kata-kata yang tertulis. Nah, kata-kata yang tertulis ini loh, pasti kalau Bapak Ibu sekalian ini loh lihat layar masing-masing, kalau membaca Alkitab, ini kan tulisan. Tapi di dalam otak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, secara tidak langsung Bapak Ibu pasti teringat bentuk Alkitab yang Bapak Ibu punya. Entah itu sampulnya coklat, entah itu sampulnya hitam, entah itu sampulnya biru dongker. Itu bentuk-bentuk apa ya, fisiknya itu selalu muncul di dalam otak Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka juga menulis itu dalam bentuk genre dan gaya mereka masing-masing. Entah mereka itu genrenya fiksi, non-fiksi, atau genrenya apa ya, warnanya itu nubuatan, atau warnanya itu sejarah gitu ya. Dan mereka adalah para jurnalis. Jadi penulis ini, kalau sekarang ya Bapak Ibu, kita membaca surat kabar, penulis itu siapa sih sebenarnya Bapak Ibu? Penulis itu adalah jurnalis, apa namanya? Wartawan. Mau ngomong wartawan aja susahnya. Wartawan kala ini, waktu ini, kalau menyampaikan berita kepada Bapak Ibu kan bukan cuma tulisan. Coba wartawan kalau Bapak Ibu lihat di Facebook, mereka punya foto, mereka punya suara, juga mungkin ada videonya, ada warta berita di TV itu ada videonya. Nah, jikalau seorang penulis wartawan itu menulis, katakanlah ada kecelakaan di perempatan. Nah, itu ditulis, tulisannya itu kecelakaan perempatan. Tetapi kalau itu ada gambarnya, kecelakaan itu tidak sederhana loh. Kecelakaan itu juga pasti apa lawan apa gitu ya. Lalu kecelakaan itu akibatnya seberapa parah. Lalu kecelakaan itu apa? Jadi sebenarnya
penulis ini menyederhanakan suatu kejadian yang sebenarnya kejadian itu tidak sederhana. Mungkin ada suaranya dulu, bagaimana sih suaranya kecelakaan itu? Minta maaf, saya akan menggunakan bahasa Jawa ini. Mak brok, mak brek, mak bejendut, mak geletek. Nah, itu kan itu berita yang tidak bisa ditulis. Pelukis adalah seniman yang menggunakan medium yang berbeda untuk mengungkapkan kreativitas ekspresi. Pelukis adalah orang yang menulis dengan cat, pensil, media lain. Dia juga membuat gambar atau lukisan. Nah, kalau penulis membuat gambar dengan kata-kata, pelukis ini membuat pesan dengan gambar langsung tanpa ada kata-katanya gitu loh. Tetapi pelukis memiliki tujuan sama, menyampaikan pesan atau ekspresi mereka kepada orang lain melalui karya seni mereka. Nah, Bapak Ibu, saya tidak promo atau bagaimana, saya ingin menyampaikan Tuhan itu mengizinkan saya nulis buku gitu ya, sehingga apa yang saya pelajari di Israel, saya tuliskan dalam buku saya pertama tentang bagaimana kita mendengar suara dari tanah perjanjian. Nah, ketika saya menulis buku ini, saya menuangkan apa yang ada di dalam benak saya menuangkan apa yang saya pelajari dari geografi, bagaimana geografi ini memberikan kita sebuah kacamata, sebuah kelengkapan untuk membaca Alkitab. Nah, ini cuma picture aja bisa berbicara loh Bapak Ibu. Nah, demikian juga para pelukis abstrak ini. Ini dia tuh mau ngomong. Lah, ngomong apa ini? Nah, kalau buku ini kita bisa ya nangkep ya. Tapi kalau seperti ini, apa yang akan kita tangkap? Ini perlu pemahaman, perlu dasar, perlu alat bantu untuk dapat menangkap pesan. Nah, alat bantu di dalam dunia karya seni ada beberapa pendekatan. Bagaimana sejarah seni itu memahami konteks perkembangan seni abstrak, interpretasinya bagaimana memberikan wawasan, kemudian bagaimana teori seni, melukisnya itu caranya bagaimana, warna bentuknya, bagaimana menciptakan visual, emosi, itu ada teorinya loh. Lalu bagaimana fisiologi warnanya apa saja yang dimainkan. Ini ada cara untuk menilai karya seni, ada kacamata-kacamata bantu untuk membaca sebuah karya seni. Nah, juga ada kritik-kritiknya juga. Bagaimana sih dikritik itu juga nggak asal ya. Jadi ada kacamata untuk membaca karya seni. Nah, Bapak Ibu, Alkitab, Taurat itu juga merupakan karya seni, karya sastra, karya penulis, sebuah pesan yang ternyata membutuhkan alat-alat bantu untuk dapat diinterpretasikan, didengar, diartikan. Nggak asal gitu loh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu bisa belajar di RBO, dan pasti Bapak Ibu dibekali banyak di RBO untuk membaca Alkitab. Nah, di dalam proses menginterpretasikan sebuah karya seni, ada sebuah batasan yang jelas. Bagi kita semua ini adalah yang disebut orang Kristen. Apa dasarnya? Batasannya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di mana ini adalah dasar untuk membaca Alkitab kita, di mana para pengikut awal mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini saya berikan tanda karena rasul-rasul ini kan orang murid Kristus. Rasul-rasul ini kan orang Israel. Rasul-rasul ini kan orang yang sudah mengenyam pendidikan Ibrani, pendidikan rabbinik begitu ya. Merekalah yang disingkapkan oleh Kristus itu sendiri sebuah penggenapan. Sehingga mereka bisa mengajarkan korelasi
antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan siapakah Yesus yang adalah Tuhan. Jadi ajarannya kita harus ada patron dari pengajaran rasul-rasul. Nah, bahayanya jikalau kita memasuki perjanjian lama tanpa batasan, kita bisa jatuh. Kita bisa terikut di dalam ajaran-ajaran rabi-rabi, ajaran-ajaran lain. Karena Torah ini membuat cabang-cabang ajaran yang begitu luas, begitu complicated. Sehingga kalau saya sih ya Bapak Ibu, udah deh, rabi siapapun, yang bahkan rabi yang tidak percaya Kristus pun saya ikutin. Bukan berarti bahwa saya setuju dengan pengajarannya, tetapi dari situ saya bisa mengambil kacamatanya, dan saya bisa lihat, oh ini toh yang digenapi oleh Kristus. Itu Bapak Ibu. Jadi kembali saya mengingat bahwa ajaran rasul-rasul ini adalah pegangan ketika kita memasuki Theom atau samudra raya yang gelap gulita itu. Sebuah samudra pengertian yang sangat luas. Kita harus mempunyai jangkar, mempunyai tali untuk memasukinya, yaitu pengajaran rasul-rasul. Saya ingat ada seorang pengajar kita yang luar biasa, yaitu Ibu Rita Wahyu, yang memberikan sebuah quote atau sebuah statement bahwa kekristenan di Indonesia ini masuk dari dunia barat. Sehingga kita telah terbentuk dengan ajaran-ajaran barat. Tetapi kekristenan sesungguhnya berasal dari timur. Sehingga kita perlu belajar lagi wawasan-wawasan dari timur. Sebab apa yang ada di dalam otak kita ini akan sangat mempengaruhi, akan sangat mewarnai bagaimana cara kita membaca. Seorang rabi di Indonesia, yaitu Yaakov Baruch, ini juga sering muncul gitu. Dia memberikan statement, orang Kristen itu loh mengambil Taurat hanya sebagai buku sejarah. Mereka tidak dapat memahaminya secara mendalam, sehingga perjanjian baru itu tidak dimengerti secara utuh. Ada statement bahwa Alkitab itu beyond the time. Kenapa? Sebab Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Ibrani pada masa kuno, pada masa waktu yang dulu, yang memiliki waktu kebudayaan, latar belakang pemikiran, latar belakang kehidupan, pesan moral. Dan mereka itu tidak menyadari bahwa di dalam pesan yang mereka tulis, Tuhan itu membuat tulisan-tulisan itu saling terhubung, sehingga tulisan itu dapat melalui waktu, dapat melintasi daerah-daerah, melintasi sekat-sekat kebudayaan, dan bahkan sampai ke seluruh dunia, bahkan melampaui batas waktu dan latar belakang budaya. Ini Alkitab ini beyond the time Bapak Ibu. Sampai kebudayaan macam apapun, kemodernan apapun ke depan, Alkitab ini menembus. Oleh sebab itu, dalam membaca Alkitab, kita harus seperti memasuki ruang waktu. Bukannya Alkitab yang pergi menghampiri kita, justru kitalah yang harus memasuki kantong Doraemon itu untuk mengambil pintu kemana aja, memasuki pintu waktu itu, menembus waktu di mana Alkitab itu ditulis, sehingga kita dapat dengan lengkap mengerti pesannya. Nah, saya sebelum sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa open mic. Saya ingin sedikit memberikan contoh bagaimana sebuah kata, sebuah berita itu sangat tergantung memberikan konsep di dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian. Nah, adakah Bapak Ibu yang hadir saat ini
dapat memberikan kepada saya keterangan, jikalau Bapak Ibu melihat sebuah gambar yang ada di layar ini, apa yang dapat Bapak Ibu nilai? Apa yang Bapak Ibu bisa peroleh? Silahkan, saya persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi penjelasan yang tadi sudah Ya, jangan disampaikan. bertanya dulu, tapi saya yang bertanya dulu kepada audiens ini, Pak Reza. Sebelum Oh saya iya, ditanya, siap. saya tanya dulu. Apa Iya. yang dapat Anda sampaikan di dalam pemikiran Bapak Ibu ketika ada lingkungan gambar yang terlintas seperti demikian? Apa yang Bapak Ibu bisa gali dari gambar ini? Saya persilakan. Shalom Pak Peri. Persilakan Saya ya Ibu Dilia. dapat maaf Pak, on kamera, off It's okay. kamera. Saya melihat ini suasana pantai di sore hari dengan munculnya sunset itu menunjukkan suasananya teduh ya, tidak ada gelombang. Jadi pantai itu dalam keadaan tenang gitu. Jadi ombaknya itu tenang kondisinya dan suasananya saya lihat suasana santai lah, indah gitu Pak. Cukup Pak, itu Pak Peri. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebentar, saya mau mancing pertanyaan sama Ibu satu lagi. Ibu bisa teruskan. Orang yang ada di pantai ini kira-kira Ibu bisa nganalisa nggak? Dia pakai bajunya gimana Bu, orang yang ada di pantai? Cara berpakaian Ini mereka bagaimana? Oke, kalau mungkin saya bisa menanggapi cara pakaiannya atau busananya dengan pakaian santai gitu loh Pak, seperti yang ya, ya mungkin pakaiannya Bali sedikit terbuka kan, ya. sedikit terbuka Santai. gitu. Ya. Begitu Pak. Oke. Dan kira-kira di daerah pantai ini banyak dikunjungin orang atau sedikit dikunjungin orang, Bu? Ini sepertinya banyak Pak. Ya, turis-turis dari mana saja bisa datang ke tempat ini. Nah, kalau Ibu tahu bahwa tempat ini banyak dikunjungin orang dari negeri manapun, saya mau tanya Ibu Yanti, kira-kira penduduk asli di situ bagaimana mata pencarian mereka? Bagaimana mereka bisa bahasanya itu apa yang dikuasai gitu? Ini pastinya penduduk secara ekonomi pastinya terbantu ya Pak. Ada peningkatan lah secara ekonomi dan pastinya penduduk pasti menguasai berbagai bahasa yang ketika turis mancanegara datang ke daerah ini wisata tersebut gitu Pak. Oke. Nah, berarti penduduk di situ dia sifatnya open ya. Jadi dia pasti terbuka dengan turis yang datang, terbuka mau turisnya itu mau punya kebudayaan, suka meluk-meluk, suka ciuman di depan orang, dia welcome, terserah aja kan, tamu kan datang. Kemudian tentu penduduk di sekitar situ juga orang yang apa ya, memiliki setidaknya bahasa Inggris pasti paham, bahasa asing, bahasa yang lain, setidaknya bahasa Cina atau bahasa apa. Jadi para pendatang itu kayak welcome, merasa welcome ya, kayak di Bali begitu ya. Oke. Mungkin penanya yang lain saya mau tanya. Kira-kira kalau yang ada di lokasi ini penduduknya itu, dapatkah Bapak Ibu bisa bayangkan makanannya apa tuh? Makanan kalau di tempat ini makanannya apa? Kalau pergi ke restoran sekitar situ, kira-kira apa yang dijual sama mereka? Ada yang bisa jawab? Paling seafood, Pak. Ya, pasti seafood ya. Oke, sip, keren. Pasti seafood. Mau apa ini? Cumi-cumi bakar, mau ikan bakar, mau udang bakar, mau lobster bakar, ya kan? Di situ pasti mainannya itu seafood semua di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gambar itu selalu berbicara konsep. Nah, para penulis pada zaman lampau itu enggak punya kamera, enggak punya HP, enggak punya apa gitu. Kalau mereka ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, mereka cuma memberikan tulisan
yang dapat menimbulkan image gambaran ketika Bapak Ibu membaca. Nanti kita akan praktek. Tapi saya ingin memunculkan bahwa sebuah gambar ini menimbulkan konsep. Kita tadi sudah punya konsep berapa banyak orang yang berkunjung, bagaimana bahasa penduduk sekitar, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka menu makanannya apa. Nah, terapkan di dalam daerah seperti ini. Ya, puji Tuhan, saya pernah sama Tuhan diizinkan ke Swiss ini ya, Switzerland ya, ke daerah seperti ini. Nah, tolong bisakah Bapak Ibu menganalisa bagaimana cara mereka berpakaian? Apakah bisa you can see kayak tadi? Coba kalau di tempat ini you can see. Kalau di tempat ini berpakaian ini Pak, berpakaian apa? Tebal ya Pak ya, Ya, berpakaian pasti yang ada long menutup john-nya, semua berlapis-lapis ya. badan. Betul. Nah, kemudian daerah seperti ini apa banyak dikunjungin orang, Pak Agung? Tidak sebanyak pantai tentunya Pak. Ya, Apa? tidak Ya, sebanyak pantai, berarti orang di lokasi sana itu terbatas sekali dengan dunia luar, sangat tertutup dengan orang asing, dan bahasanya itu cuman bahasa yang mereka mengerti sendiri. Saya pernah ke Swiss, ternyata saya bahasa Inggris, malah orangnya nggak ngerti. Mereka itu kayak punya bahasa daerah sendiri, begitu mereka tuh yang di atas-atas gitu. Nah, di situ coba Bapak Ibu juga analisa bagaimana pola pikir mereka ketika mereka itu tertutup begitu loh. Dengan baju yang berlapis-lapis mereka tertutup, kemudian Bapak Ibu analisa menu makanannya apa itu. Emang bisa banyak menu makanannya di sana. Kira-kira menu makanannya apa tuh Pak kalau daerah pegunungan kayak gini? daerah pegunungan menu makanannya mungkin lebih ke daging ya Pak ya. Makanan yang mengandung lemak ya, karena cadangan lemak dibutuhkan untuk kondisi yang dingin ya. Nah, betul sekali, tepat sekali Bapak. Di sana itu mereka juga ada daging-daging sapi ya, lebih ke daging ya. Dan menu makanannya itu monoton. Begitu aja. Keju apa itu namanya? Kambing. Aduh, saya nggak sedikit doyan ya karena itu amis banget gitu loh. Aduh. Terus apalagi ya? Ini berbicara tentang hal tertutup. Nah, gambar itu selalu memberikan konsep. Bagaimana kalau gambar konsep penulis itu tidak dapat dipahami karena konsepnya itu udah berbeda, udah di otaknya Bapak Ibu sekalian itu udah bukan konsep yang ada di dalam Alkitab. Apa yang akan terjadi? Ya jadinya khotbahnya Bapak Ibu mengkhotbahkan konsep pemikiran Bapak Ibu sendiri, bukan konsep yang dikhotbahkan dari penulis Alkitab. Oke, saya akan coba mengambil contoh ya. Oke, ya contohnya ini. Contohnya adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ini adalah sebuah tulisan penulis Alkitab yang terkenal yaitu Raja Daud. Dia menuliskan sebuah tulisan. Dan di dalam tulisan ini ketika Bapak Ibu sekalian baca, di dalam Bapak Ibu itu sudah ada konsep masing-masing. Oke, saya minta salah satu Bapak Ibu yang hadir dapat membaca. Saya persilahkan. Mazmur berapa tadi? Mazmur berapa tadi, 23 Pak? ayat 1 sampai dengan 2. 23 ayat 1 sampai 2 ya. Yap. Berbunyi demikian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 perikopnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia Sudah Pak, stop. Terima kasih Pak Reza. Ayat ini adalah ayat yang sangat digemari oleh orang Kristen. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pak Reza dulu nih, karena Pak Reza langsung bisa open mic. Saya mau tanya Pak Reza,
rumput hijaunya itu bagaimana yang Pak Reza bayangkan dalam konteks ini? Langsung kan pasti ada bayangan, ia membaringkan aku Ya. di padang yang berumput hijau. Wah, hijaunya kayak apa nih Pak Reza? Ya. Hijau, menurut saya, ya kalau pandangan saya gini, rumput hijau itu berarti rumputnya itu bersih dan sangat sangat indah gitu Pak. Oke, rumputnya pasti empuk ya, Bersih. banyak ya, Iya. sebagai domba Iya. yang sangat kelaparan gitu ya. Anda digendong Tuhan, sang gembala Anda sendiri, lalu diberikan rumput yang tebal bagi Anda. Nah, itu sudah terbayang. Mungkin saya minta tolong salah satu lagi Bapak Ibu. Ada yang lain, mungkin Ibu Francisca atau Ibu dari NTT, saya silakan bisa memberikan pendapat apa yang ada di dalam bayangan Anda ketika Anda membaca Mazmur 23 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ayo, saya persilakan mungkin Ibu Mary. Atau Bu, ya silakan Bu Mary. Iya. Iya Pak, kalau menurut saya padang rumput yang hijau dari Mazmur Daud ini sesuatu yang membahagiakan, Nah, tenang, nyaman. Gitu. tenang, sejuk, Iya, ke air yang tenang. Itu Ibu Mary kan? iya. Ibu Mary nggak salah kok. Semua orang Indonesia ini berpikirnya begitu karena Indonesia adalah negara subur, limpah, loh jinawi begitu ya. Di mana-mana itu kalau ada rumput pegunungan itu pasti rumputnya tebal-tebal, sejuk, dingin. Tentu Bapak Ibu, siapa yang setuju dengan gambar yang saya bisa sadap dari pemikiran Bapak Ibu semua? Kira-kira otaknya Bapak Ibu kalau saya gambar gitu ada di dalam layar ini ya. Tentu padang rumput ya kayak gitu Pak. Ya mungkin padang rumputnya kayak begitu. Atau kayak ini. Apakah gambar yang ada di layar ini ada di dalam pemikiran Bapak Ibu? Siapa yang setuju? Silakan angkat tangan. Atau Pak, saya nggak setuju Pak. Gambarnya nggak begitu deh. Kayaknya rumput tenang nggak kayak begitu. Ayo Ibu Melda ini. Nggak setuju kayaknya. Oke. Apa yang Ibu tidak setuju nih? Saya Rumputnya setuju. kurang lembut, itu terlalu kasar gitu. Oh, masih harus terlalu lembut lagi ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu tahu nggak? Ini adalah, atau mungkin seperti ini. Oke deh, tenang, begitu ya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu adalah Mazmur Daud. Daud itu siapa Bapak Ibu? Raja kedua Israel. Ya, Daud itu siapa Ibu Melda? Gimana Pak? Daud itu siapa Ibu Melda? Raja kedua Israel yang sangat Ya dekat betul maksud saya Daud itu Gembala siapa dalam domba. penulis ini? Oh iya, Gembala seorang domba. gembala domba. Oke. Dia gembala, siapakah dia? Saya mau kulik lagi. Di mana ingatan Bapak Ibu sekalian? Si Daud ini siapa gitu loh. Dia adalah penggembala domba. Dombanya berapa banyak yang digembala? 2-3 ekor. Iya, 2-3 ekor. 2-3 ekor doang. Lalu di mana dia menggembalakannya? Lokasinya di mana? Bapak Ibu coba ingat-ingat, dia itu ketika sebelum menjadi raja, masih kecil, dia itu menggembalakan domba di mana? Di padang mana? Padang gurun. Loh iya, padangnya apa dong? Padangnya adalah Hebron, daerah Bethlehem, di sekitar Bethlehem itu karena dia orang sekitar padang gurun Negev. Mau tahu Bapak Ibu, seperti apa lokasi di mana Daud menulis Mazmur ini? Ini adalah Mazmur 23 ini berbicara tentang peran gembala kepada domba. Peran domba kepada gembala. Betul ya? Ini kalau Bapak Ibu melihat
tempatnya banyak rumput. Tempat gembala banyak rumput membawa ke dalam air yang tenang. Tetapi tempat di mana Daud menggembalakan domba itu ada di dalam layar, Bapak Ibu sekalian. Tandus ya, Tuhan Pak. memberikan aku di rumput yang berpadang hijau. Coba lihat itu sendiri. Hijaunya itu seperti apa? Tandus, Pak, kelihatan, Pak. Lah iya, itu geografinya dia. Bukan geografinya kita. Di tempat yang tandus setandus itulah Tuhan sanggup menyediakan dan sanggup memelihara. Ini seorang gembala hari ini yang ada di sana. Di tempat inilah, di sekitar daerah Negev, Bethlehem agak ke sana sedikit, di daerah Hebron. Seperti inilah situasi yang sering dihadapi oleh Daud. Tetapi di dalam keyakinannya itu Daud menulis, Tuhan itu gembalaku, sambil main kecapi gitu ya, yang dipelihara 2-3 ekor domba. Kalau Bapak Ibu punya image di mana rumputnya itu banyak, sedangkan Mazmur pasal 23 adalah Mazmur yang mengatakan tentang hubungan antara gembala kepada domba. Saya mau tanya, gembala, kalau model gembala yang mempunyai medan seperti ini, kira-kira gembala itu bingung nggak cari makan? Enggak, Pak. Nggak bingung, gembala cuman menggiring aja dombanya, udah deh kamu makan di sini. Dia akan tidur-tidur. Gembala akan tidur-tidur leha-leha di bawah pohon, sementara dombanya suruh cari makan sendiri. Nah, ternyata lokasinya kayak begini. Ini adalah bahwa gembala itu harus benar-benar mencari tahu tempatnya rumput itu ada di mana hari ini. Karena kan rumput tidak banyak, tempatnya itu berpindah-pindah. Teriknya itu, jadi gembala itu punya effort, punya kreativitas, tempat untuk mengarahkan domba, nggak leha-leha. Ini bisa pesannya bisa salah kalau Bapak Ibu lihat. Nah, sekali lagi saya mau tanya, kalau gembala di tempat padang rumput yang hijau yang royo-royo tadi, Bapak Ibu sekalian, gembala yang tidur, apa yang terjadi? Gembala itu leha-leha karena nggak mungkin binatang buas datang. Karena apa? Kalau padang rumputnya banyak, berarti sebaran hewan yang memakan rumput itu di mana-mana. Sehingga binatang buas itu nggak terkonsentrasi. Nah, di negeri Israel, rumput itu sedikit, Bapak Ibu. Rumput itu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Sehingga domba ternak itu juga terkonsentrasi pada daerah tertentu. Itulah yang menyebabkan binatang buas itu juga terkonsentrasi di dalam kumpulan-kumpulan di mana hewan karnivora itu, herbivora itu ada lagi merumput di situ. Sehingga gembala, nggak mungkin gembala itu leha-leha. Dia pasti harus sigap ketika dombanya makan. Ada nggak singa itu datang? Ada nggak serigala itu datang? Ada nggak hewan buas yang mengancam daripada kumpulan? Itu pesannya gitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau gambaran di dalam pikiran Bapak Ibu salah, arti teolog yang Anda sampaikan itu salah. Keren ya? Jadi kita benar-benar harus mendelete apa yang ada di dalam otak kita. Saat kita membaca, kita tuh sedang melihat bukan hanya huruf, tetapi gambar-gambar dalam pikiran. Kita membayangkan apa yang kita baca. Bagaimana jika gambaran yang kita baca itu gambaran yang kita
digambarkan di dalam pengertian kita, dalam otak kita itu salah. Ini Profesor Cindy Packer ini salah satu dosen saya di Israel. Para penulis Alkitab itu menjelaskan konsep teologis dengan gambar. Apakah Anda dapat membayangkan gambar-gambar yang benar sama seperti penulis Alkitab? Banyak para pembaca Alkitab mencari nilai teologi sepintas. Ya udah deh, Tuhan adalah gembalaku. Ya udah dibaca begitu sepintas saja. Lupa melihat bahwa gembala atau orang yang ditulis, setiap orang yang ada di Alkitab itu adalah tokoh yang nyata, berada di tempat yang nyata, terhubung dengan konteks budaya yang nyata, ada kaitan politik yang nyata, ada tingkat geografi yang nyata, sehingga itu dapat mempengaruhi daripada nilai teologis. Selama ini Bapak Ibu membaca Alkitab itu seperti punya gelembung-gelembung teologis. Banyak dari kita itu menjumpai ketika kita membaca Alkitab itu tampaknya konteks ini punya gelembungnya sendiri. Elia punya gelembungnya sendiri, Musa punya gelembungnya sendiri, Esra punya gelembungnya sendiri, Salomo punya gelembungnya sendiri, Kisah Para Rasul punya gelembungnya sendiri. Dan gelembung-gelembung itu tampaknya tidak menjadi satu. Ini yang menyebabkan para pembaca itu menjadi putus asa, frustasi, pendalaman Alkitab nggak ngerti-ngerti, malah bukan semakin dalam, tapi malah semakin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran di pikiran Anda akan mempengaruhi nilai teologis yang Anda sampaikan. Nah, melalui Jewish Insight, kita akan membuat Bapak Ibu memiliki gambaran yang setidaknya mendekati pendekatan-pendekatan dari yang penulis gambarkan melalui teologi yang semakin mendalam. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bisa mengajar hari ini dan saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada moderator. Ya, ini sisa 8 menit lagi, Pak. Oh, maaf. Terlalu banyak saya ngomong. Oke, mungkin terserahlah, bebas aja, saya persilahkan. Kalau ada bertanya ya puji Tuhan, nggak ada saya kasih ya boleh. Saya kasih satu orang ya Pak ya. Siap. Baik, satu orang aja yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan raise hand. Aku Ada Pak headset. Iya, Pak. Selamat malam Pak Ferry, salam kenal Pak Agung dari Bekasi Pak. Selamat kenal Pak Agung, saya Ferry dari Kediri. Iya, menarik Pak. Tadinya saya juga kebetulan saya juga belum pernah belajar Alkitab baik di STT maupun di apa. Saya apa ya Jewish Insight ya. Saya kok kayaknya baru sekali ini gitu kan Pak ya. Pada Iya, waktu Pak Agung. dengar mata kuliah ini dan oh, ternyata saya dibukakan seperti dengan gambar-gambar yang tadi Bapak kemukakan. Kalau kita atau saya sudah punya pikiran, misal melihat gambar gembala gitu ya, atau membaca tentang Mazmur Daud tadi, pikiran saya ya seperti yang hijau, yang air. Padahal begitu dibukakan, ternyata pandangnya berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Dari situ saya mendapat pemahaman gini, Pak. Jadi memang setiap orang atau saya pribadi sudah punya premis pada saat saya membaca gitu ya. Dan betul, Pak. Itu adalah hal yang tidak tepat atau kurang tepat, Pak. Dengan melihat geografis, dengan melihat gaya bahasa atau mungkin reali kita akan mendapatkan pendekatan yang lebih presisi seperti itu ya Pak Heri ya Pak Ferry betul ya Pak maksud dan Agung, tujuannya betul ya. Pak Agung. Jadi yang membentuk kita selama ini adalah pengertian-pengertian dari apa? Pengertian-pengertian dari dunia barat. Dari kita belajar itu sudah dibentuk dulu nih. Nah, kalau kita sudah punya kacamata hitam dulu dipakai, kemudian kita membaca, ini kan berbeda. Tetapi jikalau kita menggunakan kacamata para penulis Alkitab, menggunakan kacamata mereka,
firman Tuhan ini akan jadi beda. Akan kita lihat dalam kehidupan yang sungguh-sungguh memang harus punya alat bantunya, Pak. Harus ada kacamata-kacamatanya. Itu Pak Agung. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Melda. Baik, Pak. Iya, saya sudah pernah belajar sampai D3 teologi ya, Pak. Cuman baru kali ini ada pelajaran ini kayaknya. Oh Saya ya, terima kasih Bu. tidak ada di mata pelajaran kita dulu. Nah, yang saya mau katakan itu tadi kan Bapak kasih beberapa gambar tuh. Nah, kalau pandangan kita kan hanya sebatas itu. Kalau Bapak tidak memancing, mungkin nggak nyampe ke situ pemikirannya. Nah, kayaknya Alkitab juga seperti itu. Selama ini kan kita mikirnya kayak gitu. Jadi memang harus ada orang yang membimbing untuk mengerti itu ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Iya. Jadi pelajaran Jewish ini memang sebenarnya sangat langka di Indonesia, bahkan di luar itu juga ini. Dan kita telah diberkati banyak di Indonesia ini dengan Burita, Pak Bambang Nursena, yang mungkin dapat juga membuat kita semakin dalam memahami dalam kacamata Ibrani. Dan saya akan melalui Jewish Insight ini, saya akan berbagi banyak dengan Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin mengejutkan ketika saya akan ajak Bapak Ibu berjalan-jalan secara virtual gitu, katakanlah ya, ke negeri Alkitab, di mana negeri itu berada. Udah ya, Pak Ferry? Iya, Udah Bu Meda? Segitu aja pertanyaannya? Pak, kalau itu tadi kayak misalnya Daud di padang gurun itu memang keadaan padang gurun pada waktu zaman itu memang seperti itu ya, Pak? ya betul Bu. Bahkan saya punya videonya, sebuah video yang izinkan nanti mungkin kita akan, tapi nganu ya, saya lihat karena pertemuan kita cuma 10 kali sih, jadi sedikit. Sedangkan materinya itu sebenarnya banyak banget, nggak berhenti. Sehingga kalau saya ngajar itu selalu punya berbeda. Karena saya bosen ya kalau ngajar, misalkan itu doang, sedangkan kan lebar begitu. Eh, Daud itu kan di situ dikatakan ya di dalam Mazmur 23 ya. Yuk sebentar, saya akan bukakan. Mazmur 23. Bentar Bapak Ibu. Mazmur 23. Mm, Ya, kemudian di situ kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Terus ayat yang kelima, sebentar. Sorry, ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saya mau tanya ini, Ibu Melda. Gak apa-apa ya, masih ada waktu 2 menit, 3 menit, Bu. Ayat yang ketiga itu katakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran singkat dulu ketika Ibu melihat bahwa gembala itu menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa dong? Kok bisa ya? Namanya kok bisa terkait dengan jalan yang dia tuntun gitu? Oke, mungkin sementara apa ini Bu? Nanti akan saya kasih clue-nya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena di jalan ini, iya ya. Mungkin di jalan dia berjalan di jalan yang tidak ada ininya, jalannya, kemudian dituntun ke jalan yang benar gitu kali ya Pak. Nah, ini langsung saya bongkar aja ya. Gini, pada zaman Daud itu, seorang gembala yang baik itu adalah gembala yang punya nama baik. Loh Pak, kok gembala punya nama baik? Iya, nama baik gembala adalah gembala yang bisa mencari jalan agar domba itu dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam pencarian rumput itu tidak tergelincir. Karena
medan yang mereka hadapi itu medan terjal, berbukit curam gini loh. Jadi dari gunung satu menuju gunung lain itu begitu licin jalannya. Kalau seorang gembala itu nggak tahu itu jalan, itu domba harus melintasi situ. Domba itu bisa tergelinding, gelundung dalam bahasa Jawa itu, jungkel, jatuh ke bawah, terpelosok itu kawanan domba. Bahkan banyak yang mati bisa masuk ke jurang mati. Itu gembala kemarin sore nih. Itu bukan gembala. Nah, yang disebut ia menuntun aku di jalan yang benar, membuat Anda bisa dibawa dari gunung satu menuju gunung baru, di mana dia menuntun Anda ke tempat yang seharusnya Anda berada, tanpa membuat Anda jatuh, tanpa membuat Anda terjungkal. Itu adalah nama baik dari sang gembala. Nanti ada videonya itu, Bu. Videonya keren banget bagaimana geografinya. Nanti coba akan saya bagikan di ruang grup aja ya. Karena mungkin kalau di bawah di dalam kelas itu lama sekali. Baik, saya serahkan kepada Bapak moderator karena sudah jam 9. Saya serahkan Pak Isra. Ya, terima kasih Pak Ferry, Bu Esti yang sudah pembukaan tadi barusan ya. Untuk pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mulai tanggal